Baik Ibu, perkenalkan saya Glenn Aja dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Saya yang akan bertugas untuk melayani Ibu hari ini. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Yuni Mahdaningsih. Dipanggil Ibu Yuni. Ibu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ibu kemari untuk mengontrol. Sebelumnya keluhannya apa Bu? Keram bagian bawah. Bagian bawah. Baik Ibu, karena Ibu datang kemari merupakan pemeriksaan kunjungan awal, jadi saya akan menanyakan beberapa data yang meliputi data subjektif, data objektif seperti nama, umur, suku bangsa, agama, pendidikan, dan lain-lain. Itu juga dengan biodata suami Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik. Saya mulai ya Bu ya. Nama panjangnya Ibu siapa? Yuni Mahdaningsih. Umur Ibu? 34. 34. Suku bangsa? Sasak. Agamanya Bu? Islam. Islam ya Bu ya. Kalau aja tuh karena Pendidikan terakhirnya Ibu? SMK. Kerjaan sekarang Bu? Ibu rumah tangga. Rumah tangga ya Bu ya. Alamatnya di mana Bu? Karangkemur. Ibu, boleh saya minta nomor HP-nya Bu? Saya Ibu sebutkan 081 081 9090 0090 22 100. Baik Ibu, apakah boleh saya meminta biodata suami Ibu juga? Ya. Nama suami Ibu? Alin Asgar. Umur suaminya Bu? 37. 37. Suku Sasak ya Bu ya? Ya. Agama Islam. Pendidikan terakhirnya Bu? SMK. SMK ya Bu ya? Pekerjaan suaminya Ibu? Buruh. Buruh. Alamat di Karangkemur. Baik Ibu, karena sudah mengkaji data subjektif dari Ibu, saya izin untuk mengkaji kembali riwayat sosial ekonomi. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya mulai ya Bu ya. Ibu mohon maaf sebelumnya, status perkawinan Ibu sah ya Ibu ya? Ibu menikah berapa kali? 1. Lamanya Bu, lama menikah? 12 tahun. 12 tahun. Baik Ibu, bahasa yang biasa Ibu gunakan di rumah? Sasak. Sasak ya. Kemudian Ibu kebiasaan sehari-hari, apakah Ibu merokok, minum alkohol, minum obat-obat? Enggak. Tidak ada ya Bu ya. Ibu dukungan dari suami atau keluarga atas kehamilan Ibu bagaimana? Sangat mendukung. Mendukung ya Bu ya. Ibu, status kesehatan suami Ibu, apakah suami Ibu merokok, ada minum alkohol? Merokok aja. Merokok. Ya. Kemudian merokoknya di dalam rumah atau di luar? Di luar. Di luar ya. Selanjutnya Bu, respon keluarga Ibu terhadap kehamilan Ibu yang sekarang mendukung juga ya Bu ya. Ya. Ibu selanjutnya, apakah Ibu ada kepercayaan mengenai kehamilan atau seperti larangan-larangan? Tidak ada ya Bu ya. Ibu mohon maaf sebelumnya, mungkin pertanyaan saya tanyakan ini agak sensitif, tapi harus saya tanyakan ya Bu ya. Maaf sebelumnya, hubungan seks Ibu selama hamil itu kira-kira berapa kali? Ya, 2 kali lah. 2 kali, dan sebulan atau seminggu? Sebulan kalau sekarang. Oh, sebulan. Tidak ada masalah ya Bu ya? Ya. Yang mengambil keputusan dalam keluarga Ibu? Suami. Baik Bu, Ibu rencana untuk melahirkan di mana dan ditolong oleh siapa? Tidak ada rencana Pak? Puskesmas, bidan. Puskesmas dan ditolong oleh bidan ya Bu ya? gimana anaknya?
untuk persiapan persalinan, apakah transportasi sudah ada, motor atau mobil Motor. pribadi, pendamping persalinan, Suami. alat-alat dan pakaian ibu dan bayi sudah disiapkan, Bu? Sudah. Untuk donor darah Sudah. sudah. Siapa, Bu? Suami. Tadi sama golongan darahnya, Bu, ya. Ya. Bu, selanjutnya saya akan mengkaji riwayat kesehatan yang pernah ibu alami atau pernah ibu derita. Ibu cukup menjawab pernah atau tidak pernah. Apakah ibu pernah mengalami penyakit jantung, Tidak pernah. hipertensi, Tidak pernah. diabetes, asma, penyakit ginjal, riwayat alergi? Tidak ada. Tidak ada ya, Bu, ya. Selanjutnya, apakah dari penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan tadi ada keluarga ibu yang pernah mengalami atau sedang Tidak ada. Berarti tidak ada ya? Dari semuanya tadi tidak ada. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan riwayat penyakit menular seksual. Ibu pernah ada riwayat HIV? Tidak ada ya, Bu, ya? Sudah pernah periksa, Bu? Sudah. Tidak ada ya, Bu, ya? Ibu pernah tidak mengalami pengeluaran cairan dari vagina yang mungkin berbau atau menyebabkan gatal? Tidak ada ya, Bu, ya? Baik, selanjutnya ibu ada luka atau pembengkakan di vagina? Ada. Ya. Kemudian rasa nyeri saat berkemih? Ada. Ibu pernah tidak mengalami diare yang berkelanjutan selama 1 bulan atau lebih? Baik, Ibu, saya akan mengkaji riwayat operasi. Apakah Ibu pernah menjalankan operasi atau ada luka pada pelvis? Ibu pernah melakukan transfusi darah? Pernah. Ibu, selanjutnya saya akan mengkaji riwayat menstruasi Ibu, ya. Ibu ingat tidak pertama kali menstruasi itu pada umur berapa dulu? Pertama kali 12 tahun. 12 tahun ya, Bu, ya, yang lebih. Kemudian siklus menstruasi Ibu, apakah 1 bulan Ibu tetap dapat menstruasi atau 2 bulan sekali atau kadang sebulan 2 kali? Sebulan sekali berarti, Bu, ya. Lama menstruasinya Ibu kira-kira berapa? 7 hari. Ibu biasanya ganti pembalut berapa kali, Bu? Dalam sehari, misalnya hari pertama banyak atau 3 kali. Kalau misalnya hari pertama, kedua banyak atau banyak terus atau sedikit-sedikit? Awal-awal banyak, lama-lama sedikit. Ibu pernah tidak mengalami rasa sakit yang berlebihan saat menstruasi atau bahkan sampai pingsan? Ibu, selanjutnya saya akan mengkaji riwayat kontrasepsi yang pernah Ibu gunakan. Metode yang pernah dipakai, Bu? Suntikan 3 bulan. 3 bulan. Alasan berhenti, Bu? Punya anak. Punya anak. Baik. Ibu, lama penggunaan kontrasepsinya berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Berapa umur adanya sekarang? 3 tahun. 3 tahun. Ibu ada rencana untuk KB lagi? Iya. KB apa, Bu? 3 bulan suntikan. 3 bulan suntikan. Ibu, saya akan mengkaji riwayat kehamilan yang sekarang ya, Bu, ya, mohon izin. Ibu hamil yang ke? 4. 4. Ibu terakhir mens terakhirnya ingat nggak, Bu? Mens terakhirnya tuh bulan berapa? Tanggal 7 bulan 9. 2022. Itu sudah keluar atau sudah baru mulai keluar atau sudah habis, sudah berhenti? Sudah berhenti. Sudah berhenti, baik. Ibu, menurut Ibu hamilnya sekarang sudah berapa bulan? 9 bulan. Baik, Bu. Ibu merasakan pertama kali gerakan janin itu pada bulan keberapa, Bu? 5 bulan. 5 bulan ya, Bu, ya. Untuk sekarang pergerakan janin Ibu dalam 24 jam terakhir
apakah aktif, apakah lebih dari 10 kali? Lebih ya Bu ya? Perhatikan ya Bu ya gerakan jarinya. Keluhannya sekarang berarti kram ya Bu ya? Ibu sudah pernah imunisasi TT yang disuntik di sebelah sini sudah berapa kali Bu? Dua kali. Di puskesmas? Puskesmas. Ibu ada tidak kekhawatiran khusus selama kehamilan yang ini? Tidak ada ya Bu ya. Obat yang pernah Ibu konsumsi kira-kira sudah berapa banyak Bu? Sudah berapa? 120? Itu sudah berarti sekitar 4 bungkus ya Bu ya? Ibu hamil yang kemarin, yang pertama maksud saya, usia kehamilannya saat lahir berapa bulan? 9 bulan ya Bu ya. Penolongnya bidan. Tempatnya? Puskesmas. Normal ya Bu ya? Berat badannya Ibu masih ingat? 36. Jenis kelamin? Sehat ya Bu ya? Usianya sekarang sudah? 11. Kemudian Bu selanjutnya yang kedua, usia kehamilannya sudah berapa? Maksud saya usia kehamilan saat lahir 9 bulan pas? Penolongnya? Dan juga di puskesmas juga normal juga Bu ya? Ibu masih ingat berat badannya yang kedua? 3,5. Jenis kelaminnya Bu? Perempuan. Sehat juga bukan? Usianya sekarang yang nomor 2? 9 tahun. 9 tahun. Yang ketiga Bu, usia kehamilannya juga 9 lahir 9 bulan. Dan ya Bu ya? 4 persalinan? Puskesmas. Puskesmas juga. Normal ya Bu ya? Berat badannya masih ingat Bu? 34. 34. Jenis kelamin? Perempuan. Perempuan semua ya Bu ya? Dan sekarang cowok. Sehat ya Bu ya? Iya. Usianya berapa? Dek? 3 tahun. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengkaji riwayat gizi atau makanan yang Ibu konsumsi setiap hari. Ibu frekuensi makannya sebelum hamil berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kalau selama hamil? Sama. Ya Bu ya. Porsinya Ibu berapa piring sekali makan? Berapa, setengah atau 1 sebelum hamil? Ya, setengah. Kalau selama hamil? 1 piring. Mohon maaf Bu, jenis yang Ibu konsumsi itu makanan apa saja? Mungkin sayur, ikan, lain ya Bu ya? Banyak makan sayur ya Bu ya? Selama hamil juga makan sayur tetap. Untuk minum, frekuensi minumnya Ibu sehari bisa berapa gelas Bu habis sebelum hamil? Ya 15. 5 gelas. Kalau selama hamil? Lebih ya Bu ya? Sebaiknya emang 7-8 gelas ya Bu ya per hari. Air, jenis air minumnya Bu? Air putih saja kan Bu? Selama hamil dan sebelum hamil? Sama. Kesulitannya tidak ada ya Bu untuk makan dan minum? Tidak ada. Baik Ibu, selanjutnya akan mengkaji pola eliminasi untuk buang air besar dan buang air kecil. Untuk buang air besar, frekuensi Ibu berapa kali sehari Bu? 2 kali. 2 kali ya Bu ya? Selama hamil? Sebelum hamil 2 kali? Ya, sama. Selama hamil 2 kali tadi. Konsistensinya lunak ya Bu ya? Warnanya kuning ya Bu ya? Tidak hitam atau ada ya? Kulitnya tidak ada Bu? Baik, untuk buang air kecil frekuensinya berapa kali Bu sehari sebelum hamil? Kira-kira 3 kali atau 4 kali ya Bu ya? Kalau selama hamil lebih sering. Baik. Bisa sampai 7-8 kali Bu? Ya, sekitar. Konsistensinya cair ya Bu ya? Warnanya kuning jernih atau kuning pekat Bu? Kuning jernih. Kesulitannya? Tidak ada ya Bu ya? Baik. Untuk pola istirahatnya Bu selanjutnya, sebelum hamil siang Ibu sering tidur siang berapa jam? 3
Kira-kira 3 jam. Baik, kalau untuk selama hamil 2 jam. 2 jam. Tidur kurang ya Bu ya? Ya. Untuk malam sebelum hamil Ibu tidur berapa jam? Kira-kira bisa nggak 7 sampai 8 jam? Misalnya Ibu tidur Ya, jam sekitaran itu dah. sekitar itu. Baik, itu selama hamilnya tidak ada kesulitan untuk tidur? Nggak ada. Tidak ada ya Bu ya? Baik. Ibu izin bertanya selanjutnya, beban kerja sehari-hari atau aktivitas sehari-hari yang Ibu lakukan seperti apa Bu? Ya, aku nyuci. Kerjaan rumah Ibu rumah Iya, tangga. iya. Ibu tidak melakukan pekerjaan berat Bu? Nggak ada. Tidak ada ya Bu ya? Baik Bu, yang terakhir saya akan mengkaji personal hygiene Ibu tentang mandi. Ibu sebelum hamil mandi berapa kali? 2. 2 kali. Selama hamil sama ya Bu ya? Ya. Kemudian sikat gigi sebelum hamil, selama hamil sama-sama Sama 3 kali. sama-sama 3 kali. Untuk ganti pakaian Ibu sebelum hamil dan selama hamil 2 kali. 2 kali ya Bu ya. Kemudian cuci rambut Bu, nyampo bersihkan bagian rambut Seminggu 2 kali. seminggu 2 kali. Selama hamil juga baik. Ibu terima kasih ya. Beratnya 36,00 ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, saya tensi dulu ya Bu ya. Baik Ibu, tekanan darahnya normal ya Bu ya, 100/70. Baik Ibu, selanjutnya saya akan periksa suhunya ya Bu ya. Baik Bu, suhunya normal 36,6 derajat Celcius. Selanjutnya saya izin menghitung nadi dan pernapasan ya Bu ya. Untuk nadi normal ya Bu ya, 81 kali per menit, dan pernapasan normal juga 20 kali per menit. Selanjutnya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah Ibu bersedia? Baik, mohon izin Bu ya.
Permisi Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan payudara. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Apakah Ibu bersedia? Permisi ya Bu ya. Permisi Ibu, kakinya bisa ditekuk. Leopold 1 dilakukan untuk mengetahui berapa tinggi fundus uteri. Dan kita mengukur menggunakan Metlin. Dan kemudian untuk mengetahui bagian janin apa yang berada di fundus. Leopold 2 dilakukan untuk mengetahui apakah punggung janin berada di sebelah kiri atau kanan ibu. Untuk memudahkan kita dalam proses pencarian denyut jantung janin. Selanjutnya, Leopold 3 dilakukan untuk mengetahui apakah bagian terendah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Apabila hasil pemeriksaan Leopold 3 sudah masuk pintu atas panggul, kita melakukan pemeriksaan Leopold 4 untuk mengetahui seberapa jauh bagian terendah janin sudah masuk PAP. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia yaitu vulva hygiene. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan eksternitas atas. Mohon izin ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan eksternitas bawah. Apakah Ibu bersedia?
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan punggung. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lila. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi, Ibu keadaan umumnya baik ya Bu ya, keadaan janin juga baik, dengan ditandai tekanan darah 110/70 ya Bu ya. Kemudian suhu Ibu 35,6 normal, nadi 80, respirasi 20. Kemudian denyut jantung janin Ibu 136 kali per menit. Normal ya Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya untuk keluhan Ibu, kram perut bagian bawah ya Bu ya, tadi Ibu katakan kram perut bagian bawah. Nah, kram perut bagian bawah ini merupakan keluhan yang umum Bu, terjadi pada ibu hamil trimester ketiga, yang dimana seiring bertambahnya usia kehamilan, beberapa penyebab kram perut seperti ukuran kehamilan yang bertambah sesuai kehamilan, kemudian perut yang semakin membesar dapat membuat penekanan terhadap otot, sendi, dan pembuluh darah. Kemudian perubahan posisi rahim membuat kontraksi ya Bu ya. Selanjutnya mungkin karena melakukan hubungan seksual juga bisa menyebabkan kram perut bagian bawah. Kemudian sementara itu untuk mengurangi keluhan tersebut, sebaiknya Ibu duduk atau berbaring saat kram perut itu mulai terasa, tidak melakukan kegiatan secara tiba-tiba Ibu ya. Kemudian perbanyak konsumsi air putih juga, melakukan olahraga ringan. Kemudian kalau bisa Ibu mandi menggunakan air hangat. Selanjutnya, kalau Ibu ingin buang air kecil itu jangan ditahan ya Bu ya. Ibu tetap rutinnya minum obat penambah darahnya setiap hari 1 tablet ya sebelum tidur. Kemudian Ibu tetap diperhatikan gerakan janinnya. Misalnya Ibu tetap hitung setiap 12 jam terakhir. Misalnya Ibu hitung dari jam 8 Ibu sampai pukul 8 malam, dari 8 pagi sampai 8 malam Ibu hitung kira-kira gerakan janinnya tuh lebih dari 10 kali atau kurang. Apabila dia lebih dari 10 kali berarti gerakan janin Ibu masih dikatakan baik atau normal. Selanjutnya Ibu apabila Ibu mengalami tanda-tanda bahaya seperti demam tinggi, mual muntah secara terus-menerus, pecah ketuban sebelum saatnya, kemudian bengkak pada kaki, tangan, nyeri ulu hati dan lain-lain, itu Ibu bisa segera datang ke puskesmas atau ke bidan atau ke tenaga kesehatan lah pokoknya Bu ya. Jangan dibiarkan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Ibu dijaga pola makannya, tetap makan yang bergizi. Ibu perbanyak minum air putih juga. Makan bergizi itu seperti kayak sayur, ikan, telur, terutama sayur bayam ya Bu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya Ibu bisa melakukan kunjungan ulang 1 minggu lagi ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kembali
agar mengetahui perkembangan ibu dan janin. Lebih lanjut ya Bu ya, apakah ibu bersedia? Ya. Baik ibu, dari penjelasan saya, apakah ibu sudah mengerti? Ngerti. Baik. Apakah ibu bisa mengulangi penjelasan saya yang saya jelaskan barusan Bu? Silakan. Tetap minum obat penambah darah 1 kali sehari. Kemudian Terus ngontrol pergerakan bayi janin. Janin. Siap. setiap 12 Ya, jam. baik. Kemudian Makan makanan yang bergizi. baik. Terus kalau ada bahaya Segera. segera ke puskesmas. Baik. Untuk yang terakhir, kunjungan ulang Kunjungan ulang 1 minggu sekali. 1 minggu lagi. Ada 1 minggu lagi. Puskesmas Ya. Baik, Ibu terima kasih ya, pemeriksaannya sudah selesai. Semoga Ibu selamat lahirannya, tetap sehat Ibu dan bayi dan janin. Terima kasih Bu, selamat datang kembali.